mengapa umat Islam dipecah dan disudutkan, apakah sekedar ancaman, apakah memang sebuah ancaman ya yang harus dilenyapkan, atau hanya sekedar kepentingan politik saja sehingga sangat temporer sifatnya tuh. Ini kita bisa lihat mungkin sebagai dasar saya untuk masuk ke kajian prinsip politik, saya harus memulainya dengan melihat dulu konsepsi penciptaan manusia di dalam Islam, kejadian manusia dalam Islam, yaitu satu itu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua menjadi khalifah di bumi, ya, menjadi wakil Tuhan di bumi. Untuk kedua tujuan itu, Islam kemudian dilengkapi 5 aspek fundamental. Aspek pertama, norma religius, itu berbicara tentang halal haram, ya, wajib sunat, makruh, mubah itu. Itu tidak bisa ditawar-tawar, itu hanya 2 pilihan, ikut ya taat atau tidak taat itu. Ya, karena itu hanya satu saja menuntut Islam taat atau Islam tidak taat itu. Itu konsekuensi yang dengan norma religius tadi. Kemudian ada norma moral tentang kebajikan itu, tentang virtu. Ya, tentang virtu ini keutamaan-keutamaan hidup itu yang harus juga dijalani oleh umat Islam. Kemudian nalar ilmiah itu bagaimana menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk menyelesaikan hidupnya. Kemudian nalar etik dan public etis itu. Nah, saya pikir 5 aspek inilah kemudian ya khusus pada konsepsi kedua, yaitu menjadi khalifah di muka bumi, ya, menjadi wakil Tuhan di muka bumi, dengan tugas pertama memakmurkan bumi, yang kedua memastikan tidak ada pihak yang membuat kerusakan di atas bumi melalui metode amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, nah ini metodenya amar ma'ruf nahi mungkar untuk 2 tugas tadi itu. Yang pertama memakmurkan bumi, yang kedua memastikan tidak ada yang membuat kerusakan di atas bumi. Itulah yang membuat umat Islam tidak hanya menjadi kekuatan politik itu. Dia kekuatan politik potensial dan kekuatan politik aktual itu. Tetapi juga itu membuat politik Islam dan Islam politik itu lebih progresif, lebih dinamis, dan responsif terhadap keadaan yang setiap saat berubah itu. Nah itu, ya. Nah, karakter politik dan watak umat Islam itulah tadi kemudian menjadi dasar 2 munculnya pihak. Nah, yang pertama itu pihak Islamofobia yang tidak ingin melaksanakan 2 tugas itu, yaitu tadi memakmurkan bumi, ya, dan memastikan tidak terjadi kerusakan di atas bumi, gitu. Jadi yang kedua, munculnya pihak yang melakukan politisasi identitas politik Islam. Ya, selama hidupnya jarang pegang sajadah, jarang pakai kopi, peci. Ya, tiba-tiba masuk pesantren. Inilah orang-orang ini masuk kelompok kedua tadi. Itu melakukan mobilisasi politik. Dia melakukan manipulasi politik itu tadi untuk mendapatkan dukungan politik tadi. Jadi bukan murni. Ya, tidak murni itu untuk mengembangkan Islam, untuk itu hanya cara mereka untuk manipulasi, ya, untuk mendapatkan dukungan politik. Itulah yang dimaksud dengan politisasi identitas politik. Itu tadi. Ya, karakter politik dan watak politik umat Islam itu tadi, ya, sebagai kekuatan politik yang potensial dan aktual membuat 2 kelompok ini mengincarnya. Nah, yang tadi itu Islamofobia dan politisasi identitas politik. 2 serangan itu tadi itu menimbulkan kesadaran kritis di kalangan umat Islam yang seperti yang sekarang ini. Ya, apa kesadaran politiknya tadi? Kesadaran kritisnya adalah dia melihat bahwa umat Islam sekarang sibuk dengan perbedaan-perbedaan yang bersifat khilafiyah, yang bersifat furu.
Ya perbedaan tata cara ibadah, mazhab, ya dan tidak pun apa namanya tidak fundamental ke dalam dua tugas tadi itu, yaitu memakmurkan bumi dan memastikan tidak ada kerusakan di atas bumi, ya ditambah dengan pragmatisme politik yang mengejar materi dan perbedaan kepentingan politik, ya dia sadar itu, umat Islam sadar itu. Dan yang kedua, kesadaran umat Islam terhadap ya tidak proporsionalnya mereka dan tidak signifikannya mereka dalam perang-perang kenegaraan dan kebangsaan. Dia menganggap bahwa dua tadi yang saya sebutkan itu, itulah merupakan produk dari dua serangan itu, sehingga perlu ya melakukan politik identitas. Nah, saya katakan tadi, jadi politik identitas itu memang ada dalam Islam, tetapi sebagai reaksi terhadap politisasi identitas politik, terhadap Islamofobia. Jadi yang selama ini mempersoalkan Islam itu, kenapa Islam itu menggunakan politik identitas, itu harus dipahami bahwa umat Islam sadar terhadap sadar terhadap adanya kelompok Islamofobia, sadar terhadap kelompok yang ingin memanfaatkan Islam itu untuk kepentingan politiknya tadi, sehingga dia perlu melakukan ya politik identitas. Artinya dia perlu membebaskan tadi itu, dia perlu membebaskan dua kelompok itu tadi. Nah, dia sadar bahwa kedua-duanya tadi itu ya harus ada, maka ya Islam kemudian melakukan reaksi, melakukan perlawanan. Jadi ini aja harus dilihat. Jadi itu adalah produk tadi. Jadi apa yang ada sekarang ini, respon terhadap umat Islam, ya munculnya 212 dan sebagainya, demonstrasi, ya itu tadi respon terhadap itu. Tetapi respon itu muncul setelah ya umat Islam menyadari dirinya bahwa sebenarnya ya Islam yang disibukkan ya dengan perbedaan-perbedaan yang tidak bersifat fundamental ini, ya, dan kecenderungan para ulama-ulama itu menganjurkan amar ma'ruf ya dengan mengabaikan nahi mungkar, itu adalah hasil penetrasi politik dari kedua kelompok itu. Gitu. Jadi itu adalah produk itu. Jadi umat Islam terbelah itu, ya umat Islam itu menjauhi hukum-hukumnya, nilai-nilainya, itu karena disebabkan dua kelompok tadi itu. Pertama Islamofobia. Nah, kelompok Islamofobia inilah yang membedakan, kalau sejarah tadi kita lihat, inilah yang selalu memproduksi konflik di dalam Islam, perang saudara. Dialah yang menciptakan Islam kanan, Islam kiri, Islam tengah, itu Islam radikal, ya Islam militan. Konsep-konsep itu tidak ada di dalam Islam, tidak ada itu. Islamofobia lah yang membuat konsep ini dengan tujuan melemahkan politik Islam. Itu tadi. Ya, jadi itu. Sementara umat Islam yang cenderung materialistik tadi, ya pragmatis tadi, ya istilahnya tadi meninggalkan agamanya demi materi, itu adalah produk dari politisasi identitas politik. Kalau saya yang memimpin pesantren, selama pemilu, saya pasti tutup itu pintu pesantren itu. Nggak bakalan saya buka itu. Ngapain saya buka karpet merah itu masuk? Ya kan? Karena ya umat Islam elit-elitnya ini, ya mungkin dugaan saya tidak terlalu merasakan bahwa mereka ada politisasi identitas politik di situ, sehingga dia terima-terima saja. Tapi kan dampaknya itu kerusakan itu. Itu kerusakan karena dia melakukan penetrasi terhadap basis-basis kekuatan nilai Islam itu. Kan di situ pesantren, di situ reproduksi akhlak, ya nilai, ya kan, untuk kemakmuran bersama, untuk kesejahteraan umum di situ. Tapi dia ganggu dengan kepentingan politik itu. Ya, dengan karpet merah dipasangkan, ya mereka ya menjanjikan sesuatu itu tadi. Nah, ini ada tukar tambah di situ di dalam
pasar gelap kekuasaan tadi. Dua produk itu ada yang kita rasakan itu adalah reaksi terhadap Islamofobia dan reaksi terhadap politisasi identitas politik. Jadi kalau Anda berbicara tentang identitas politik, maka jangan jauh-jauh. Yang melakukan itu pasti politisi, gitu. Dan yang melakukan Islamofobia itu juga pasti politisi itu, pasti elit itu. Jadi pada prinsipnya saya ingin katakan dua hal bahwa menjawab pertanyaan itu ya, jadi memang ada kelompok tadi ya untuk apa mereka dipecah? Untuk apa mereka mengapa mereka pecah? Nah, jawabannya dua ini. Ya, kemunculan tadi kelompok Islamofobia, ya satu pihak yang Islamofobia tadi. Nah, ini yang menarik karena disinilah munculnya nanti aktor konflik entertainer itu. Jadi ada semacam peternak konflik itu. Dia senang memang kalau ada peternak konflik karena di situ juga ada biaya itu, bisa hidup dengan itu kan. Bisa bayangkan kalau misalnya tidak usah separatisme saja, itu banyak orang yang berkepentingan di situ karena ada macam-macam di situ yang bisa hidup seperti penjualan senjata gelap itu. Nah, seperti itu. Jadi kemunculan aktor konflik entertainer tadi ya, saya katakan tadi peternak konflik itu adanya di Islamofobia tadi. Nah, dari mana ini kelompok ini? Sebenarnya dia lebih dekat kepada kekuasaan non demokratis. Tadi dengan nilai-nilai yang ada di situ kan Islam tadi progresif tadi, Islam tadi dinamis, Islam tadi responsif terhadap keadaan yang selalu berkembang. Nah, pemerintahan non demokratis itu kan tadi itu cenderung melakukan kerusakan di atas bumi, itu, ya, cenderung membuat bumi tidak aman kan. Nah, sementara konsepsi tugas kemanusiaan di dalam Islam itu bahwa manusia itu adalah wakil Tuhan wakil Tuhan di atas bumi untuk tugas memakmurkan bumi dan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang melakukan kerusakan di atas bumi. Dan dengan cara apa? Dengan sistem. Nah, karena ini kita berbicara sistem, maka larinya nanti ke sebuah prosedur, sebuah format, sebuah mekanisme, sebuah kriteria yang memastikan tugas itu terjamin. Nah, dalam politik itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membentuk negara Madinah. Nah, negara Madinah ini sebenarnya kalau untuk Islam, kalau untuk Indonesia sebenarnya tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah karena kalau Pancasila diterapkan, kalau Indonesia betul-betul ingin itu sebenarnya jauh lebih hebat ya konsepnya kalau dibanding dengan negara Madinah. Jangan katakan bahwa itu kan karena dipimpin oleh Rasulullah. Tidak, Rasulullah itu memberikan contoh bahwa kalau mau melaksanakan ini pasti baik. Nah, kan cuma dua tugas tadi. Tugas memakmurkan bumi, yang kedua menjaga, memastikan agar tidak ada pihak yang melakukan kerusakan di atas bumi. Seperti menggunduli hutan, seperti merusak tambah lingkungan hidup dan sebagainya kan. Kan itu melakukan kerusakan di atas bumi itu. Dan Tuhan tidak menginginkan itu, makanya manusia diminta, Anda khalifah saya, Anda wakil saya di bumi, silakan berbuat itu. Nah, itulah sebabnya mereka. Nah, apa modalmu? Kami berbekali di aspek tadi, norma religius, norma moral, nalar ilmiah, nalar etik, dan public etik itu tadi. Nah, saya pikir kalau itu dilaksanakan, itu jauh lebih. Kalau di Indonesia, saya katakan tadi, inilah Medina kontemporer tadi.